kan kawan-kawan yang Kristen, apakah maknanya ada di data yang lain kan kayak gitu. Oke, ada lagi Bang. Oh, boleh aku tanya nih Ustaz. Apa tuh? Hmm, eh, apa jaminan keselamatan Ustaz? Quran surah Maryam ayat 72. Ya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang kafir di dalam neraka. Menyelamatkan orang bertakwa, siapa yang bertakwa? Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102, yang bertakwa umat Islam. Jadi keselamatan saya tertulis dalam Quran. Nah, keselamatan saya dijamin oleh Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala di Maryam 72, lalu saya akan diletakkan di mana? Diletakkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi saya yang bertakwa kepada Allah, yang beriman dan beramal soleh ya, itu akan diletakkan Allah di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada, dan kekal di dalamnya. Tuh, kalau saya jawabnya pakai dalil, Bang. Oke, Apa jaminannya? Allah menjamin oke. dan nabi saya pun juga menjamin di dalam hadis riwayat Bukhari. Atau seperti ini kosakata dari nabi saya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Tuhan menjamin, Nabi menjamin, bukan cuma satu. Sekarang kalau saya bertanya sama Anda, mana jaminan Yesus kayak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jelas tuh ya, semua umatku pasti masuk surga. Maksudnya umat Islam. Mana Yesus berkata, semua Kristen aku jamin surga. Ayo. Saya bakal balik tanya Bagus, kayak Ustaz. gitu. Oke. Oke, jadi aku jawab dulu ya. Oke, di Alkitab itu tertulis Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, dan setiap orang akan datang kepada Bapa. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama ya, kalaupun AA. Yang kedua, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi dia, bagi anak-anaknya, agar di mana Yesus berada, di situ kami berada. Tapi kita tanya Ustaz, yang tadi aku dulu yang Hmm. bertanya, Ustaz jawab dulu lah. Simpelnya begini, umat Islam masuk surga jika titik-titik. Coba apa jawabannya? Jika apa? Umat Islam masuk surga jika dia beragama Islam. Tuh, mudah kan? Bentar. Jika berarti Eh, setiap orang yang beragama Islam masuk surga. Pasti dijamin. Pasti Hmm. setiap pemeluk agama Islam pasti masuk surga. Benar? Pasti dijamin. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Pasti Iya. dijamin. Lantas kenapa ada pengadilan akhir itu? Untuk apa ada pengadilan akhir? Oh, Bang, dia Islam ya, tapi dia melakukan dosa besar. Hanya saja dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Eh, Tuhan, tidak menyembah yang lain. Karena dosa yang tidak diampuni itu menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu nggak akan diampuni, kekal dalam neraka. Selama satu dosa ini dia hindari, tapi dia melakukan dosa yang lain. Contoh berzina, mencuri. Ya, itulah gunanya ada pengadilan akhir. Untuk apa? Menghukum yang salah. Nanti kalau nggak ada hari akhir, nggak ada perhitungan, nggak ada tapi yaumul tadi hisab, semua itu umat hari Islam masuk perhitungan. surga. Bentar Tetapi ada dulu, juga masuk makanya saya neraka. jelaskan. Makanya saya jelaskan, dengarkan dulu sampai selesai, saya jawabnya, oke? Hmm. Makanya ada yaumul hisab namanya. Yaumul hisab itu agar manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Nanti kalau nggak ada hari perhitungan, saya rampok abang. Nggak ada juga balasan buat saya. Enak kali gitu. Artinya apa? Selama di dunia bisa semena-mena manusia hidup.
bisa merampok, berzina, sesuka hati dia. Gak bisa kayak gitu. Semua ada tanggung jawabnya. Nah, ketika dia mempertanggungjawabkan kesalahan dia, ya, dosanya dosa besar, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Kita contohkan ke hukum pidana dulu, biar Anda ngerti gitu. Hukum pidana Indonesia, hukum KUHP. Orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Orang yang melakukan pembunuhan berencana dihukum seumur hidup. Kesalahan yang berbeda, kan gitu. Dengan hukuman yang berbeda. Oke? Yang 6 bulan, yang mencuri, setelah 6 bulan, dia keluar dari penjara. Orang yang melakukan pembunuhan berencana, nggak keluar-keluar lagi dari penjara. Begitulah, orang yang menyekutukan Allah, nggak akan keluar lagi dari neraka. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar, habis masa hukumannya, dia akan dikeluarkan dari neraka. Habis dikeluarkan dari neraka, dia di mana? Karena dia punya iman, tidak pernah menyekutukan Allah, tempatnya surga. Makanya ya semua yang dilakukan ada balasan. Gitu. Jadi pasti masuk surga, yang penting Islam. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan dosa besar, ya, maka tetap ada hukuman buat Anda di neraka. Selama Anda menjalani hukuman, berapa lama Anda dihukum, setelah itu Anda akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Gitu maksudnya. Oke Ustaz, aku tanya dulu Ustaz. Hmm. Detik ini Ustaz, andai Ustaz meninggal dunia detik ini, jauh-jauh lain ya. Andai Ustaz mati meninggal. Apakah Ustaz yakin Ustaz masuk surga atau masuk neraka? Bang, urusan surga tuh urusan Allah. Ngapain saya pikirin surga? Yang penting saya menghindari neraka. Jawab. Itu dulu pikiran saya. Jawab Ustaz. Gini Ustaz, masalah kepastian. Aku tanya Ustaz, andai Ustaz sekarang meninggal dunia, apakah Ustaz yakin Ustaz akan langsung masuk surga atau masuk neraka? Ada dua pilihan. Bang, yang namanya Muslim, Pasti. Islam itu artinya, ya bentar dulu. Kepastian itu milik Allah. Oke? Jadi kalau yang memastikan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanyalah hambanya yang berserah diri. Saya selama di dunia ini melakukan yang terbaik untuk agama saya, untuk perintahnya. Kalau saya mati, terserah yang menciptakan saya. Mau dia letakkan di mana? Tapi kalau dia memastikan bahwa orang yang bertakwa, katanya, ya, itu akan dia letakkan di surga, maka kepastian di surga itu milik Tuhan saya, bukan milik saya. Artinya nggak bisa Anda pertanyakan ke saya. Anda harus pertanyakan Bisa kepada Ustaz lah. Tuhannya Islam yang menciptakan saya. Nah, gitu. Gini Ustaz, tapi iman, agama ini kan berbicara keyakinan. Berarti Ustaz nggak yakin dengan Ustaz sendiri, dengan keyakinanmu. Bang, gini. Kalau saya yakin masuk surga, kalau Tuhan saya nggak mau memasukkan gimana? Surga milik dia. Hayo. Makanya ada di Islam itu kalimat gini. Makanya ada di dalam Islam itu kalimat insya Allah. Oh berarti Jika Allah Ustaz, menghendaki. Ustaz meninggal sekarang, insya Allah Ustaz masuk surga, kan begitu? Lah, iya, jika Allah menghendaki. Meskipun nih Bang ya, saya nih ya, sholat tiap hari, sehari 5 kali. Ya, saya udah jelas-jelas baik di muka dunia. Kan kayak gitu. Jelas-jelas baik di muka bumi ini. Apa yang saya lakukan baik, tidak melakukan dosa. Kalau Tuhan saya nggak mau meletakkan saya di surga gimana? Berarti Ustaz nggak punya kepastian masuk surga. Bukan punya kepastian. Kepastian itu adalah milik Allah, bukan milik saya. Allah memastikan, makanya saya jelaskan, Allah memastikan orang yang beramal soleh dan beriman, yang dia Islam, dia akan meletakkan di dalam surga, kekal selama-lamanya. Itu kan atas izinnya dia. Surga bukan milik nenek moyang saya. Surga milik Tuhan saya, bukan milik nenek moyang saya. Gitu. Kok bisa-bisanya saya mau memastikan kayak milik sendiri aja itu surga?
Surga itu Betul, milik betul. Tuhan. Milik Tuhan saya, bukan milik Iya. saya. Jadi saya nggak bisa seperti rumah saya memperlakukannya, nggak bisa. Ada pemiliknya itu surga. Kalau izin pemiliknya ya mengizinkan masuk, maka masuk gitu. Gitu bang. Surga itu betul. Surga itu ibarat rumah. Jadi, jika rumah ini punya bapakku, maka rumah itu punya aku juga. Ya kalau milik bapakmu. Yesus, iya, Iya iya, surga itu kalau Ustaz. kalau surga itu milik bapakmu. Betul. Kalau milik Tuhan beda lagi cerita. Maka masalahnya Tuhan, masalahnya Ustadz, Tuhan itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Bapa kami itu. Jadi surga itu punya Bapakku, Bapa kami. Aduh, aduh. Kalaunya di Islam bang nggak ada Tuhan itu punya anak. Waqalu Iya. takhadzar rahmanu walada. Dan kau menuduh Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Meskipun anak perumpamaan. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah membuat kemungkaran yang nyata. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Andai ya, nih, langit di atas kita nih, ya, mendengar ucapanmu tadi, dia belah, dia akan belah karena langit marah kepada Anda gitu. Andai bumi ini bisa pecah, dia pecah gara-gara ucapan Anda tadi. Sampai langit dan Aku bumi ini, aja di itu marah gitu loh. Gara-gara ucapan Anda Allah itu mempunyai atau Tuhan itu punya anak yaitu kami. Bayangkan. kami ini anak-anak Allah. Kami ini, Yesus itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, itulah Bang. Itulah Bang, ya kami nggak heran setiap bulan Desember ya selalu ya terjadi bencana di mana-mana. Kenapa? Karena murkanya Allah gitu ya. Kalian menganggap Allah punya anak. Maksudnya gitu. Kalau di Islam, kalau di Yahudi yang dimaksud anak Allah itu bukan anak kiasan, bukan anak biologis, tapi yang dimaksud anak Ya, itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau di Islam tidak memakai istilah itu. Eh, Anda Ustadz ya. rahmani walada karena kau menuduh Allah mempunyai anak meskipun kayak anak perumpamaan. Gitu. Itu nggak boleh wama yang bagi lirrahmani ayat takhidha walada. Nggak pantas Tuhan itu mempunyai anak. Ustadz, aku tanya dulu. Kak Hmm. Ustadz pernah buat rumah kan? Pernah buat rumah kan? Bangun rumah. Nggak pernah. Iya. Loh, rumah saya yang ada ini peninggalan dari almarhum nenek. Gimana? Jadi Ustadz gini, konsep Ustadz. Konsepnya adalah jika aku bangun rumah, rumah itu sebenarnya untuk anak-anakku. Aku buat rumah untuk anakku. Jadi Yesus itu menyediakan tempat di surga untuk anak-anaknya, untuk kami-kami ini, ya anak-anaknya. Walaupun ya bukan anak biologi seperti begitu. Jadi kalau aku seorang bapak membangun rumah, rumah itu memang sengaja ku bangun untuk anakku. Mhm, Begitulah Bapa yang di mhm, surga menyediakan tempat mhm. bagi anak-anaknya, bagi kami anak-anaknya. Ya udah, kalau gitu, kalaunya Anda tidak mengizinkan, ya sebagai bapak, sebagai orang tua, tidak mengizinkan anak Anda masuk, boleh kan? Kalau anakku tidak mengakui aku, nggak kuakui juga dia. Ya udah, berarti kepastian itu di kamu, bukan di anak Anda. Makanya Ya, ketika janganlah, Anda tanya kepada janganlah saya, dia apakah saya apakah saya akan masuk apakah saya pasti masuk surga? Kepastian bukan milik saya. Udah saya bilang. tapi kan Aduh. dengan asumsi Ustadz setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya, dengan Wah, jangan anggapan. pakai asumsi lah, Bang. Ya, Anda tadi udah mencontohkan Anda bangun rumah, tapi anak Hmm. Anda juga ada, ya. Anda kan Oh, bisa tidak mengizinkan anak Anda masuk rumah. Kalau Anda tidak, kalau bisa. anak Anda membangkang atau tidak mengakui Anda, artinya Kalau kekuasaan nggak gitu, penuh aku itu
Kalau di nggak tangan diakuinya Anda aku gitu bapaknya, loh. aku usir dia dari rumahku. Iya, Betul. artinya kan kekuasaan penuh tuh di tangan Anda kan gitu. Kalau Betul? dia setia Meskipun kalau dia setia sama aku, oke, oke, meskipun sama temen-temennya anak Anda itu, teman-teman, bapakku menjamin kita masuk ke dalam rumah bapak. mm, Dia nggak berkuasa. Anakmu nggak berkuasa. Dia hanya bisa mengajak temennya, tapi yang mengizinkan masuk itu anakmu dan temennya adalah kamu, Bang. salah. Ini Ustaz, salah. Ah, Kalau aku punya anakku satu-satunya. Lalu anakku ini membawa teman-temannya hmm, berpesta di rumahku itu. hmm. Kalau memang anakku ini membawanya, apakah anakku ini bersalah atau eh, orang ke teman-temannya ini bisa kuusir? Nggak bisa, karena memang anakku itu adalah pewaris daripada Loh. rumahku itu. Oh, baik. Kalau teman-teman anakmu dia naik dengan kaki yang kotor ke rumahmu, kau Oh, izinkan? itu juga beda lagi lah. Ah, Jangan nggak kau dinaikkan. izinkan kan Jangan masuk rumah. Artinya begini, bentar. begini. Artinya apa? Pemegang kekuasaan absolut itu adalah kamu, bukan anakmu. Kalau gini, Ustaz, Bang. kalau aku udah berkata, anakku kepadamu kuwariskan segala kuasa di rumah ini. Maka apakah anakku itu bebas membawa siapapun ke rumah itu? Udah kuwariskan segala kuasa kepadamu apa? Immanuel, anakku namanya Hmm, Immanuel. Immanuel, kepadamu kuberikan segala kuasa di rumah ini. Pertanyaannya, hmm, dengan kuasa yang kuberikan kepada anakku ini, hmm. apakah si Immanuel ini berhak membawa siapa saja yang dikehendakinya? Berhak, berhak dong. Ah, Karena sudah tapi kuberi belum, kuasa. iya, tapi belum tentu Immanuel bisa memasukkan ke rumah. Kalau tanpa Oh, izin dari pemilik rumah. Paham? Ya Ustaz, bentar, Ustaz. kalaunya Anda, bentar, kalau Anda bawa teman Anda ya yang kakinya kotor, habis dia nginjak tai ayam ya. Anda berkuasa memasukkan dia ke rumah. Ayo temanku, yang keinjak tai ayam masuk Kita ke rumah jangan gitu. dulu masuk ke Bentar kotor dulu, nggak bentar kotor, dulu. masalah kuasa. Bentar dulu, biar Anda ngerti. Boleh. Apakah teman Anda yang terinjak tai ayam tadi diizinkan pemilik rumah untuk masuk? Hmm? Padahal sudah diberikan kuasa kepada Anda. Diizinkan? Berarti mau yang keinjak tai ayam temanmu semua masuk ke rumah kau gitu. Pusing sendiri kan kau. Ustaz, Aduh. Gak bisa bang, tetap ya kekuasaan absolut itu nih saya punya anak ya saya serahkan saya wariskan rumah ini kepada anak saya beri dia kuasa untuk betul. mengelola rumah ini. Habis itu anak saya Kuasa. ngajak temennya temenku ya mari masuk ke rumah bapakku. Kalian semuanya udah disediakan kamar di rumah bapakku banyak kamar di rumah Oh, bapakku. Tiba-tiba ya. temen anak saya tuh ya bawa temennya yang keinjak tai ayam, ya jelas marah saya. Ngapain? Nggak boleh Sebentar, kau masuk sebentar. dengan tai ayam. Tunggu dulu. Bentar Sebentar, dulu, sebentar. biar abang paham. Artinya apa? Kekuasaan itu tetap ada pada saya, ya meskipun anak saya bisa mengajak orang, gitu. Artinya atas izin saya, teman anak saya itu bisa masuk. Gitu. Sebentar. Kalau dia keinjak tai ayam, saya nggak kasih izin lah. Ngapain? Bau Ustaz, ntar dengar. rumah. Ada seorang anak, nama anakku ini namanya Immanuel. Aku bangun rumah, lalu kepada si Immanuel kukatakan, Immanuel anakku, kepadamu kuwariskan rumah ini kuasa. Kepada engkau Ya udah, sekarang kuwariskan gini segala aja. kuasa. Bentar Saya bang, orang tua aku dulu. Anda gitu. Ah, 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 kok janganlah kau kan ini aku lihat apa lagi. Gak berani Jangan kan? kau, nggak boleh.
Artinya apa? Bentar. Itu aja bantahan saya. Analogimu nggak pas. Nah, gitu aja. Bukan Jadi bagi gini, Stan. saya. Analogimu nggak pas bisa dibantah. Oke, aku kasih contoh ya. Ada anakku nih. Udah aku kasih dia segala kuasa. Berkuasa penuh kau di rumah ini. Kau berkuasa di rumah ini. Artinya kekuasaan ada sama dia. Dibawa temennya. Tentulah ya. Di dalam membawa teman-teman ini nggak mungkin lah dibawanya anaknya yang kotor-kotor bertai-tai, itu nggak mungkin itu. Artinya jika pun dia membawa anaknya, tentu ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh si anak ini untuk bawa teman-temannya. Woi kawan-kawanku, yuk ke rumahku yuk. Kalau mau ke rumahku, yang pertama mandi dulu. Yang kedua habis itu pakai pakaian yang rapi. Sepatu letakkan di depan sana ya. Jangan kau kotor-kotori rumah ini karena rumah ini bersih. Jangan kau datang dengan kotor-kotor, mandi dulu. Sepatumu letak di sana, tinggalkan karena ini rumah ini bersih. Kalau kau betai-tai ayam, jangan datang ke rumah ini, pergilah kau dari sana. Begitunya itu. Jadi nggak mungkin Ya, lah aku betul. nggak mungkin si anak ini Anda punya mengotori aturan. rumahnya sendiri. Paham saya. Ya, habis itu Anda bawa teman Anda ke rumah. Tapi kalau orang tua Anda yang mewariskan tadi, aku tidak mengizinkan kamu bawa teman. Ayo. Oh, tapi segala kuasa. Bisa bentar. Bisa nggak Anda ngajak teman Anda? Kalau pemilik rumahnya tadi nggak mengizinkan Anda bawa teman. Itu nggak mungkin, nggak mungkin begitu. Mungkin saja Bang, ya dia mewariskan kepada anaknya untuk dihuni anaknya, bukan bawa teman-temannya. Sudah dibilang Ustaz. Segala kuasa di rumah ini Iya. kuserahkan samamu katanya. Segala kuasa di rumah ini kuserahkan kepadamu, Bang Immanuel ya. Ketika Bang Immanuel bawa ke rumah saya ini ya, teman-teman Anda bawa ke sini dengan aturan Anda. Kalau saya kunci pintunya di tangan saya, meskipun Anda berkuasa, bisa nggak masuk? Nggak bakal bisa. Makanya saya bilang ya, surga itu ya itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, makanya ada insya Allah dalam Islam. Nah, gitu. Meskipun nih Nabi Muhammad berkata ya, Nabi Muhammad berkata setiap umatku pasti masuk surga. Kalau Allah nggak ngizinin gimana? Karena yang memiliki surga itu Allah, bukan Nabi. Gitu Bang. Tetap kekuasaan absolut itu kepada pencipta surga, bukan yang bisa mengajak ke surga. Bukan. Jadi Ustaz, tetap siapa pemilik surga itu, dialah yang berhak menentukan siapa yang bisa masuk atau tidak bisa masuk, kan begitu. Iya betul. Siapa yang penting gini. Yang penting gini, pemilik surga itu mengizinkan, meskipun sudah dia alih tangankan itu surga kepada utusannya. Hai utusanku, kamu bisa ajak siapa aja yang mengikuti kamu. Nah, tapi setelah diajak buka pintu surga, kalau pemilik surganya nggak buka kuncinya kayak gimana? Bisa masuk? Enggak akan ada yang bisa masuk, Bang. Sebentar dulu, Ustaz. Apa definisi pemegang kunci? Apa definisi pemilik? Itu dulu sekarang. Contoh, ada sebuah rumah ini. Ya. Dikatakan dia pemilik rumah itu adalah jika dia berkuasa atas rumah itu. Itulah pemiliknya. Siapa yang berkuasa di rumah itu, dialah pemilik rumah itu. Betul atau tidak? Terus? Kalau jika dia tidak berkuasa atas rumah itu, maka dia bukan pemilik rumah itu. Ya iya tahu. Muter-muter aja. Ya. Pertanyaannya, jika si pemilik rumah ini, si pemilik rumah atau yang berkuasa di rumah ini membawa yang dipingini hatinya, yang dikehendaki hatinya, siapa yang bisa larang? Orang dia berkuasa kok atas ya, rumah pencipta kuncinya nggak bukain kuncinya kayak gimana?
mulai tetap dibilang Ustaz. aja ya. Dia Gini gini gini. Hmm. Pencipta kunci rumah ya. Kalau dia nggak Hmm. bukain kuncinya, pemilik rumah bisa masuk atau kagak? Pasti pemilik rumah itu ya dikasih dari pemilik kunci, pencipta kunci rumahnya tersebut. Macam mana Ustaz, pikiran kau? Aduh. Ya oke tetap lah, oke, bang, oke. artinya apa? Apapun analogimu, ya meskipun ya kepada utusannya diberikan hak gitu untuk mengajak, tidak bisa kalau tidak izin dari pencipta surganya gitu. Jadi gini, Ustaz. Eh, Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Dan itu, bentar bang, bentar. Ini teman-teman durasi apa segalanya bosan atau turunin? Kalau abang ini turun saya off loh. Jangan salah. Iya, udah hampir jam 12 malam masalahnya. Ah, oke. Satu lagi Ustaz. apa Gini, tuh? Ustaz ini kan pernah berbuat dosa dan juga pernah berbuat amal, ya kan? Hmm. Bagaimana cara Ustadz menghapus dosa yang Ustadz perbuat itu? Oh, gampang bang. Cara hapus dosa di Islam Gimana? ya. Itu ada di Quran surah At-Tahrim ayat 7 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan cara tobat. Tobat, hanya gitu? Hmm, tobat gimana? Ah, Banyak. Bisa sholat tobat, bisa istighfar yang diajarkan oleh Nabi. berarti gini, adalah pejabat, dia korupsi, Hmm. mengambil uang negara, contohnya 50 M, lalu dia bertobat, lalu korupsi lagi dia, sholat lagi, bertobat lagi, korupsi lagi, bertobat lagi, apakah dosanya diampuni? Bang, kalau tobat kembali lagi melakukan dosa, lalu tobat lagi, kan kayak gitu. Kita lihat akhirnya. Mm-mm. Apakah dia sebelum Masuk surga mati kah dia dia? dalam keadaan tobat atau tidak? Lah, kalau nggak sempat tobat, Oke, mana mungkin masuk surga? bentar, Bang, bentar Ustaz. yang anda maksud tadi ya, dia melakukan kesalahan, lalu dia tobat, lalu Hmm. melakukan kesalahan lagi, itu bukan tobat, itu tomat, tobat kumat. Bukan taubat namanya. Makanya ayat yang saya jabarkan tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Gitu. Lu tanya dulu ke Ustadz, apakah Ustadz saat ini sudah tobat? Nah, ya kita bukan Sudah bermaksud tobat ria, Ustadz? Bang ya. Kita bukan bermaksud ria. Kita itu dalam Islam diajarkan tobat tiap hari. Sholat taubat dan beristighfar minimal 100 kali sehari. Hmm. Tuh. Tuh ajaran Ya, Islam. Jadi kalau sholat tuh sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum sholat gitu. Sebelum sholat wajib kita sholat tobat atau sudah sholat wajib boleh. Tobat dari apa? Ya, kita kan tidak luput dari dosa, betul kata Anda. Gitu ya bang. betul. Gini Ustadz, bahkan ke depan pun aku berpotensi berbuat dosa. Yang nggak mataku lah lihat perempuan cantik, yang nggak aku Hmm. mencuri lah, aku Hmm. berbohong lah, aku memaki-maki, mengumpat dalam hatiku. Tobat ya kan begitu. Nah, jadi dosa ini kan terus jadi karena kita selama di dunia ini keinginan Hmm. daging ini kan banyak ini. Potensi dosa ini kan besar sekali kita yang berdosa ini dari keinginan daging dan dari godaan iblis. Pertanyaannya, pengampunannya ini bagaimana menyelesaikan hutang-hutang dosa ini? Itu sekarang persoalannya dengan cara Islam. Kalau kami Kristen ini, penyelesaian hutang-hutang dosa ini yang kami bertumpuk-tumpuk ini dengan kematiannya itulah dihapuskan semua ini. Kebangkitannya itulah Kalau kebangkitan kami gitu bersama gini bang ya, Kristus. saya jelaskan dulu. Hmm. Dosa dalam Islam tuh ada dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Tuh, dosa kepada Allah ya itu kecuali syirik, semuanya diampuni. Anda lihat lihat cewek tanpa sengaja ya, gara-gara cewek tersebut itu bukan berdosa pada ceweknya, tapi melanggar dari aturan Allah, wala taqrabuz zina. Kalau bertobat diampuni gitu, itu diampuni.
Nah, tapi kalau nya berdosa kepada manusia, Anda punya hutang, hutangnya kagak Anda bayar, lalu Anda mati, ya tetap Anda berdosa, ninggalin hutang. Masuk neraka? Masuk nerakakah dia? Lah, belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Adanya yaumul hisab. Dia bayar hutangnya pakai amal nanti. Kalau amalan yang baik lebih sedikit, setelah dia bayar hutang tadi, lalu amalan baiknya habis, bangkrut, sisa dosanya ya masuk neraka, disiksa dulu. Tapi kalau setelah dia bayar hutang tadi, ternyata masih banyak amal baiknya, dia tidak bangkrut, maka dengan rahmat Allah, kalian akan dimasukkan ke surga. Timbang amal dulu, itulah gunanya yaumul hisab, hari perhitungan. Gimana sih? Aduh. Bang, saya mau tanya satu hal, ya jawab Boleh. Kata Anda katanya Anda menebus dosa dengan jalan Yesus mati di salib, di tiang salib. Itu mana sih kehendak Bapa di surga kayak gitu? Mana dalilnya? Di mana kata pemilik surga, ya? Kata pemilik surga bahwa kalian Kristen dosanya ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana Tuhan pernah mengatakan kayak gitu? Di mana? Jadi Yohanes Pembaptis itu berkata itu, lihatlah anak domba Allah penebus Bang. manusia. Yang saya Nah, tanya, kemana itu ya? Ya, dari Tuhan. Dari Tuhan berarti dia menyampaikan melalui Yesus, bukan dari Yohanes. Di mana Yesus mengatakan, aku akan mati di tiang salib karena Tuhan menginginkan aku menebus dosa Kristen. Kayak gitu. Kalau Anda menurut Yohanes, jangan dulu dimasukkan narasi Kristen. Kristen belum ada di masa Yesus, belum ada kata-kata Kristen itu. Narasi Kristen belum ada. Bang, saya pakai handset, saya ambil air sebentar ya, air minum. Silakan, dijawab dulu. Kok malah nggak jawab, malah diam dia. Jawab, Jadi ayo. gini, di mana kehendak Markus Bapa atau kehendak Tuhan? Oke. Yesus sendiri pernah berkata di Markus 9 ayat 31, Ustaz ya. Ini Yesus ngomongin ya. Bahwa sebentar ini pemberitahuan tentang penderitaannya itu. Dia sendiri memberitahukan tentang penderitaannya. Apa yang terjadi itu dikasih taunya. Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar, ya, sebab yang sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, ya. Mereka akan membunuh dia. Sebentar. Salah jawab Dan Anda. 3 hari bukan itu yang saya tanya. Dibunuh, dia akan Bang, yang saya tanya ya masalah kehendak Tuhan, ya, agar Yesus itu menebus dosa Kristen di tiang salib. Bukan masalah Yesus diserahkan kepada manusia, bukan. Itu penjelasan dari Yesus, di mana firman Tuhan, ya, dia mengatakan dosa itu ditebus di tiang salib. Gimana itu? Nggak menerangkan eksplisit seperti itu. Wah, berarti asumsi kau lah. Berarti asumsi kau dosa ditebus di tiang salib tadi. Jadi begini. Pernyataan Yesus di tiang salib itu bahwa menyatakan sebelum mati Yesus berkata, sudah selesai, katanya. Selesai semua dosa-dosa itu ditebus. Selesai semua penggenapan kitab para nabi tentang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Udah selesai semua kutub hukum Taurat itu. Begitu. Makanya saya sering tanyakan Matius 7 nomor 21. Di mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa Kristen. Karena kalau tidak sesuai kehendak Bapa, nggak akan masuk sorga. Gitu. Kalau kehendak Tuhan, berarti dia menyampaikan kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya.
Kehendak Tuhan, kata Yesus. Aku mati di tiang salib menebus dosa. Mana itu? Oh, kalau kayak gitu ya nggak ada loh Ustaz. Kalau kalau begitu-begitu komentar ayatnya mana ada kayak gitu, nggak ada itu di kitab Injil apa ini sinopsis Iya ini. makanya kalaunya nggak ada, nggak akan Anda masuk dalam kerajaan sorga. Matius 7 nomor 21. Itu dijelaskan di kitab di apa di surat para rasul, di surat-surat Paulus, surat Petrus, Yakobus Oh, begitu. kalau Itu kalau kalau diterangkan surat di para Paulus, rasul surat apostol. Bang, kalau surat Paulus, surat Petrus, sejak kapan ya Tuhan yang di surga, Tuhan pemilik surga itu berfirman kepada Paulus dan Petrus. Dia berfirman menyampaikan Jadi firman kepada Yesus. Nih, bentar. Saya bantah nggak pernyataan begitu Anda juga. kalaunya Anda ke Paulus malah ke Petrus dan Paulus tuh. Nih, kata Yesus nih kayak gini. Yang Anda perlu tahu. Nih. Hmm, nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman, semua firman Tuhan itu sudah disampaikan oleh Yesus. Lalu ngapain pula ada perkataan Paulus, ada perkataan Petrus? Sejak kapan Tuhannya Yesus ini berfirman kepada Paulus, berfirman kepada Petrus? Kocak ente. Gitu bang, semua firman itu kepada Yesus Jadi dia gini, sampaikan, bukan kepada Paulus atau kepada Petrus. gini Ustaz, apakah Paulus itu di dalam mengajar dan memberikan surat-suratnya itu diilhami oleh Roh Kudus atau tidak? Itu sekarang pertanyaannya. Apakah memang Paulus, Petrus diilhami oleh Roh Allah atau tidak? Kan itu. Kalau Bang, memang dia ber Mm-mm. habisin dulu. Kalau memang Mau dia ngomong atas apa? kehendak hatinya tanpa diilhami Roh Kudus, pastilah itu tidak benar. Tetapi jika memang Paulus ini diilhami Roh Kudus, maka itu adalah ajaran yang benar. Pertanyaannya, aku lupa ayatnya, bahwa segala ajaran yang ada tertulis dalam apa ini, dalam kitab ini, yang baik itu para rasul, itu diilhami oleh Roh Allah. Paulus itu pun dalam mengajar diilhami oleh Roh Allah. Boleh aku jeda biar aku cari ayatnya agak apa nih? Nggak usah. Karena Nggak saya enak. nggak Itu ada dia. konteksnya. Bahwa bos Gini, aja, bos. oke. Gini bang, karena yang saya permasalahkan bukan masalah dia diilhami Roh Kudus atau bukan, Paulus dan Petrus itu bukan. Yang jadi masalah itu firman Tuhan telah habis. Gak ada lagi firman Tuhan tuh turun. Salah. Itu kan Karena pemahaman apa? manusia. Gini. Karena apa? Yesus telah menyampaikan sebab segala firman, paham kan dengan kosakata segala, telah kusampaikan, kata Yesus. Artinya nggak ada lagi firman Tuhan tuh turun kepada Paulus, kepada Petrus, Oh, kepada bisa. Uranus, kepada Neptunus, nggak ada. Nggak ada lagi firman Tuhan yang akan turun setelah Yesus. Nggak bakal Oh, ada. nggak begitu, Mau dia Ustaz. dipenuhi Roh Kudus kek, mau kagak ada rohnya kek, nggak ada lagi firman Tuhan. Jadi ngapain Anda ke Paulus? Jadi gini. Makanya yang kita bahas tuh pasti ucapan dari Yesus. Karena Yesus penyampai firman Tuhan. Oke lah, Kak. Oke lah, Ustaz. Kalau mungkin beda pemahaman kita di situ. Itu dulu, Ustaz ya. Rasa udah agak malam. Ya kan yang jelas bang, yang jelas kan saya punya dalilnya. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Setelah Yesus nggak ada Tapi gini, lagi Ustaz. Tuhan itu berfirman. Oke? Nah, Oke. Jadi bagi begini, bagi kami setelah Yesus pun ucapan Paulus itu pun diilhami Roh Kudus, Petrus pun begitu. Wah. Surat-surat Petrus, surat Paulus, Yakobus adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan dan kami imani. Thank you, Ustadz. iya kesimpulannya gini bang, saya lebih percaya Yesus atau kau? Jelas saya lebih percaya Yesus. Tapi Kan gitu. pemahaman Ustadz tentang pernyataan Yesus salah, itu dia.
Aduh, salahnya di mana? Kata Yesus sebab segala firman semuanya udah disampaikan Yesus. Set- Nggak begitu begitu set- cara setelah pemahamannya. setelah Yesus itu diangkat berarti nggak ada lagi karena udah disampaikan oleh Yesus semua. Oh, itu kan kesimpulan Islam, salah begitu pemaknaan ayat itu, enggak begitu. Ya, oke lah, Itu Ustaz, ya. mungkin bisa kita bahas di lain waktu gitu Bang ya karena udah jam 12 malam juga. Mungkin Anda mau Ya, istirahat dan ya, saya ya. pun juga perlu istirahat gitu. Oke? Oke. Selamat malam, Oke. Ustaz. Seru. Seru Bang Rasul Dongking ya Emmanuel. Rasul Emmanuel. Enggak usul lagi ya. Iya, nanti saya bawa Rasul Dehe ya. Next time saya